Salam hormat, salam selamat dan menyelamatkan. Salam berbangsa dan bernegara Indonesia. Semangat Indonesiaku. Selamat bertemu di channel Juru Martani. Ini hanya sebuah lisan pengganti tulisan dari sepenggal warisan budaya leluhur Nusantara bangsa Indonesia. Disajikan tanpa bermaksud melecehkan atau menyinggung dan atau merendahkan semua pihak. Ini hanya wacana tafsiran saya saja, bukan untuk mendapatkan pembenaran. Silahkan ambil yang baik dan manfaat untuk kehidupan Anda. Selamat mengikuti. Kita mulai. Dalam pelajaran sekolah, pelajaran ilmu sejarah dan sejarah umum, diketahui bahwa sebelum kedatangan sebuah agama di tanah Nusantara ini, para leluhur Nusantara menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu menyembah batu, pohon, atau benda-benda keramat. Itu menurut penjajah bangsa Belanda. Bahkan dikatakan lebih lanjut lagi bahwa agama pertama yang datang itu adalah agama Hindu. Lalu pernyataan itu makin meluas, bahkan dijadikan kurikulum pelajaran sekolah sampai hari ini. Apa faktanya seperti itu? Apa benar begitu? Apa para penjajah itu hanya mengeluarkan pernyataan tanpa penelitian? Atau kehabisan tinta saat menulisnya? Atau punya maksud lain? Harap diketahui bahwa para leluhur Bani Nusantara itu sudah mempunyai suatu ajaran yang sudah mencapai cara pendekatan ketuhanan dengan menembus portal atau gerbang supranatural metafisik di alam langit atau makrokosmos. Jauh sebelum kedatangan para imigran dari bangsa asing yang membawa adat budaya dan agama apapun juga. Penjelasan makrokosmos dan mikrokosmos ada pada video penjajah mencuri kitab langit. Leluhur Bani Jawa selalu melihat bahwa agama sebagai olah laku batin dan laku lahiriah. Dengan pendekatan makrokosmos dan mikrokosmos, selalu mengedepankan konsep keseimbangan dan keselarasan, maka bersifat damai dan tentram yang menentramkan. Tidak ada penyebaran dengan syiar atau dakwah. Tidak ada perluasan umat baik dengan cara halus atau pemaksaan, bahkan sampai pembunuhan dalam peperangan. Tidak ada perpecahan yang menjadikan berbagai aliran atau sekte dalam satu ajaran. Leluhur membimbing secara pribadi dalam keluarga di rumah, lalu menuliskannya dan mengamalkannya dengan manfaat diri kepada sesama manusia dan alam semesta. Sedangkan praktek-praktek mistik, keilmuan itu bukan ajaran leluhur. Memang tidak bisa dipungkiri telah banyak penghayat budaya di berbagai daerah dengan mudah memanfaatkan ajaran leluhur melalui praktek mistik, klinik, dan perdukunan. Padahal perilaku itu tidak ada dalam ajaran para leluhur. Sebelum masuknya agama-agama di Nusantara itu, sudah ada agama di bumi Nusantara
yaitu agama Parahyangan atau agama Kahyangan. Dalam pemahaman leluhur atau mitologi atau mitos, bahwa para dewa atau bahasa sekarang disebut malaikat yang berada di Kahyangan dalam bentuk roh dengan wujud cahaya, lalu disempurnakan, punya rasa atau nafsu, lalu dimuliakan dengan diturunkan di tempat yang mulia, yaitu bumi, lalu dinamakan manungsa atau manusia. Jadi manusia itu adalah malaikat yang disempurnakan dan dimuliakan dengan wadah atau tubuh dan diberi rasa atau nafsu, serta diberi kuasa atas dunia ini dengan ajaran sembah Hyang, Sang Hyang Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa. Tanah Parahyangan atau tempat para manusia ini adalah sebagai bekal kehidupan di dunia sampai mati, lalu rohnya kembali ke asalnya lagi. Maka tempat tersebut sangat kaya dan subur, kaya akan hasil bumi seperti mineral logam emas, tembaga, perak, besi, dan sebagainya. Juga minyak dan gas. Subur dengan tanah yang tumbuh berbagai tanaman dan cocok untuk tanaman pangan, serta berbagai jenis hewan sebagai sumber makanan. Tidak ada tempat yang subur dan indah di dunia ini kecuali bumi Parahyangan. Keindahan alamnya itu menggambarkan taman surga atau taman Firdaus. Sang itu berarti sebutan manusia untuk segala sesuatu yang dihormati atau dikultuskan. Yang itu sebutan penghormatan untuk sosok supranatural dari Kahyangan. Maka sembah Yang itu sebutan menyembah kepada Sang Yang Tunggal. Ada bukti dari pengembara bangsa Cina pada tahun 600-an Masehi. Dalam catatan perjalanannya menulis, manusia Jawa ini dengan Ti Hyang, yang artinya anak dewa. Mulai dari Sang Hyang Sira di ujung kulon, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Heuleut, Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Poek di Cianjur, Sang Hyang Dora di Majalengka, Sang Hyang Taraje di Garut, sampai situ Sang Hyang di Tasikmalaya, serta Gunung Sang Hyang di Bali adalah tempat-tempat diturunkannya manusia pertama di bumi ini, yang lalu tersebar ke seantero pulau, benua, dan jagat raya ini. Anda yakin itu hanya sebuah mitos, dongeng, atau legenda tanpa fakta? Baiklah, akan saya antar Anda wisata sejarah leluhur dengan bukti ilmiah serta bukti ilmu sejarah, ilmu arkeologi, dan ilmu geologi. Silahkan buka seragam latar belakang apapun keyakinan Anda, profesi atau etnis Anda, agar objektif memandang fakta yang ada. Semoga ini juga sebagai disertasi saya atau skripsi saya agar bisa lulus sarjana STTS, sekolah tinggi-tinggi sekali, yang saking tingginya sampai gedung kampusnya tidak terlihat. Maka gelar saya sebagai mahasiswa abadi 30-an tahun berakhir. Secara ilmu geologi, para peneliti ahli geologi dunia dan dari United States Geological Survey atau
USGS telah sampai pada kesimpulan bahwa daratan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali itu dulu satu daratan. Bahkan dengan daratan Cina juga menyatu. Disebut Sundaland atau paparan Sunda. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus yang sangat dahsyat di dunia, yakni Gunung Toba Purba. Letusannya itu super dahsyat. Saking dahsyatnya, kekuatan letusannya itu menurut para ahli dibutuhkan 5 juta bom atom Hiroshima untuk menyamai kekuatan ledakan Gunung Toba Purba. Bayangkanlah, sungguh dahsyatnya. Hal itu membuat bumi diselimuti kegelapan dalam jangka waktu yang lama, karena matahari tidak bisa menembus abu vulkaniknya, hingga terjadi radiasi di mana permukaan bumi lebih panas. Lalu lapisan seluruh daratan yang dilapisi es mencair dan permukaan air laut naik. Inilah yang menyebabkan banjir besar di seluruh dunia hingga menyebabkan banyak terpisahnya daratan-daratan. Bahkan menurut para peneliti itu bahwa manusia hampir punah. Belum ada lagi gunung yang meletus dengan kedahsyatan seperti Gunung Toba dalam sejarah bumi sampai sekarang. Penjelasan secara ilmu arkeologi dan pernyataan para ahlinya serta dalam cerita agama. Pada penemuan perahu Nabi Nuh di Gunung Ararat di Turki, organisasi Noah Ark Ministries International mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kayu kapal, tambang, dan paku. Hasil laboratorium Noah Ark Ministries International, Cina dan Turki. Setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba, menunjukkan bukti yang mengejutkan bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihi salam berasal dari kayu jati yang hanya ada di Pulau Jawa. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara dan memastikan bahwa fosil kayu jati yang berasal dari daerah Jawa 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihi salam. Menurut pernyataan penelitian The Noah Ark, kapal dibuat di puncak gunung oleh Nabi Nuh alaihi salam tak jauh dari desanya, lalu berlayar ke entah berantah saat dunia ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar. Berbulan-bulan kemudian, kapal Nabi Nuh alaihi salam merapat ke sebuah daratan asing. Ketika air sudah menjadi surut, maka tersibaklah bahwa mereka telah terdampar di puncak sebuah gunung. Bila fosil kayu kapal itu menunjukkan berasal dari kayu jati, dan sementara kayu jati itu hanya tumbuh di Indonesia pada zaman purba hingga sampai saat ini, boleh jadi Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya dahulu itu tinggal di Pulau Jawa atau Manungsa Sunda Parahyangan. Penjelasan Pithecanthropus erectus Homo sapiens soloensis, yaitu fosil manusia purba yang ditemukan di daerah Sangiran, Solo, merupakan induk dari manusia purba
yang sejauh ini telah ditemukan, yang menyebar sampai ke paparan Sahul, Australia, yang dulu masih menyatu dengan daratan Papua. Juga ditemukan menyebar sampai di daerah Mongol, dengan ditemukan fosil-fosil Mongol atau Mongoloid yang juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan fosil manusia Jawa. Hanya dataran Sundaland yang memiliki dua musim, sementara sebagian wilayah bumi masih tanah yang ditutupi lapisan es. Apa mungkin manusia, hewan, dan tumbuhan bisa hidup di es yang ketebalannya mencapai ribuan meter lebih? Apa mungkin manusia diturunkan di tempat es? Nah, penjelasan fakta sudah saya terangkan. Bumi Parahyangan, tempat manusia didatangkan dari langit, itu hanya mitos dongeng rakyat atau fakta sebenarnya? Itu saya kembalikan ke pemirsa. Sekian dulu pemirsa, bersambung pada episode kedua. Terima kasih. Salam hormat, salam selamat dan menyelamatkan. Semangat Indonesiaku.